Halo guys, apa kabar kamu semuanya nih? Ketemu lagi sama Ani. Seperti biasa, di video kali ini kita mau ngajakin kamu nonton salah satu film lokal yang seru banget sih. Film yang dirilis tahun 2021 ini tergolong satu film yang berani karena di dalamnya mengusung tema yang bersinggungan langsung dengan ideologi terlarang di Indonesia. Yang penasaran silahkan langsung saja merapat ke pembahasan videonya ya. Jangan lupa absen dulu di tombol like dan kolom komentarnya. Yang belum subscribe juga monggo diklik dulu tombol subscribe-nya. Percayaan kalian adalah candu yang menggerogoti kemanusiaan. Film ini diawali di sebuah tempat yang menjadi sarang para pentolan ideologi terlarang berlogo Palu Arit. Lokasinya nyempil di pegunungan guys. Di sebuah gubuk si pentolan partai sedang ngecuci otak para membernya. Lagi enak-enak berorasi, tiba-tiba di luar gedung itu ada orang yang secara diam-diam menyelinap dan langsung menyerang dengan melemparkan sebatang kayu yang cukup besar. Lemparan kayu itu tepat jatuh di atas meja dan memporak-porandakan ketela rebus yang kelihatannya masih anget-angetnya. Orang misterius itu langsung kabur di rimbunan pohon dan semak-semak. Kemudian adegan beralih di sebuah langgar atau musola kecil. Ketika itu ada Pak Kiai dan Ustadz asistennya sedang mengajar ngaji para santri-santrinya. Tiba-tiba di balik rimbunan semak belukar ada orang yang langsung saja melempar sebuah obor dengan api menyala ke arah Pak Kiai. Seketika mereka kaget, Pak Kiai melihat seorang pelaku penyerangan melarikan diri ke arah hutan dan film pun dimulai. Diperlihatkan dua orang cowok bernama Joni dan Jupri. Saat itu mereka mengantar ayam ke suatu pasar hewan. Tapi saat udah sampai di pasar hewannya tuh sepi banget guys. Dan gak ada orang sama sekali. Awalnya Joni bermaksud untuk kembali ke kota. Tapi karena Jupri merasa sayang banget karena udah jauh-jauh ke tempat itu, mereka akhirnya memutuskan untuk menginap dan tidur di dalam mobil sampai pasar hewan itu buka. Tiba-tiba saat Joni udah tertidur, si Jupri ini apes guys. Dia nggak bisa tidur karena kebelet pipis. Mau nggak mau dia pun pergi ke semak-semak dan pipis di bawah pohon. Nah saat pipis ini si Jupri merasa ada orang di belakangnya. Bener guys, pas noleh udah ada tuh sosok laki-laki tua megangin parang. Seremnya lagi tuh, sosok itu ngarahin parang ke lehernya sambil melototin si Jupri. Jupri langsung lari kenceng banget tuh, kayak ninja-ninja di Konoha. Di tengah jalan Jupri ketemu orang-orang aneh yang di tubuhnya penuh bekas luka. Tapi orang-orang itu tetap jalan santai kayak nggak ada apa-apa guys. Hingga Jupri ketemu seorang nenek yang mau pergi ke musola. Si nenek ini bilang kalau desa tersebut bukan desa Sukajati tujuan Jupri dan Joni, tapi desa Jagalan. Jupri tanya ke nenek itu, kenapa orang-orang di sini aneh? Si nenek kaget setelah tahu Jupri bisa lihat orang-orang aneh di kampung tersebut. Kamu bisa lihat mereka. Ikut saya ke rumah. Di dalam mobil, Joni yang tidur pulas gak sadar kalau di luar mobilnya ada orang lagi tawuran. Bangun-bangun kaget dong dia. Mereka saling sunduk menyunduk dengan senjata masing-masing. Cairan merah kental berhamburan kemana-mana termasuk di mobil si Joni. Langsung dia keluar mobil dan lari tunggang langgang. Untung banget pas lari ia ketemu sama Jupri dan nenek-nenek tadi. Sampai di rumah, mereka disambut anak si nenek yang bulat banget. Maksud aneh cantik banget. Namanya Mira. Setelah beristirahat, mereka berdua mendengarkan penjelasan Mak Ija, nenek-nenek tadi, terkait kejadian yang baru saja dilihatnya. Mak Ija menceritakan bahwa selama bertahun-tahun desa terus dibayangi oleh peristiwa-peristiwa aneh yang terjadi di masa lalu selama 3 hari berturut-turut. Kejadian itu menggambarkan pertikaian antara dua kelompok yang saling berseteru. Di sela-sela obrolan, si bulet, maksud aneh si Mirah, datang tuh sambil hidangin minuman hangat. Ya motor lewat. Run. Kita lanjut dulu ceritanya ya.
Menurut Maija, setiap pendatang yang datang ke desa itu selalu jadi korban, sehingga ia menyarankan kepada mereka untuk menginap di sana selama 2 malam lagi. Melanjutkan ceritanya, Maija mengatakan bahwa asal mula kejadian ini berawal dari tahun 60-an. Ketika itu ia masih kecil. Desa Jagalan yang jadi pusat jual beli hewan ternak dulunya merupakan sebuah desa yang aman dan tentram. Disebut Jagalan karena penduduk desanya sebagian besar berprofesi peternak dan jagal. Pada masa itu desa Jagalan terbagi menjadi 2 kubu. Kubu pertama dipimpin oleh anak Haji Gofur, atau yang biasa dipanggil Gus Gofur. Dia adalah pemimpin kelompok religius Islam yang juga merupakan ayah dari Maija. Sedangkan kubu satunya dipimpin oleh Darsono, satu-satunya pemuda berpendidikan formal yang tinggi bergelar sarjana di desa Jagalan. Darsono sendiri merupakan salah satu pemimpin kelompok Paluarit yang dulu memang masih belum dilarang di Indonesia. Jumlah massa kedua kelompok sama banyaknya. Mereka pun saling curiga satu sama lain. Kelompok Darsono selalu intens menggaungkan semangat perubahan dan membangun kekuatan besar. Perbedaan pandangan memicu persaingan besar antara kelompok religius dan komunis. Sampai suatu hari kelompok Darsono memasang brosur propaganda. Bahkan mereka memasang pamflet-pamflet itu di musola-musola. Hal ini tentu saja menyebabkan ketegangan makin parah sampai terjadi perkelahian kecil di sana-sini. Singkat cerita, peristiwa 30 September pun meletus. Kedua kelompok bersiap untuk melakukan pertempuran. Sebelum berangkat, Gus Gofur menitipkan sebuah tasbih untuk diberikan kepada Haji Suparno di Cipayung. Kebetulan tasbih yang dimaksud itu mirip dengan kalung tasbih yang dipakai oleh Jupri. Jupri pun mengatakan kalau kalung itu peninggalan kakeknya. Malam ini juga kita habisi mereka sampai ke akar. Allahu Akbar. Gus Gofur segera mengerahkan santri dan pengikutnya untuk mengepung rumah Jagal Darsono. Di rumahnya, Darsono pun telah mempersiapkan para anggota-anggotanya dan terus menggaungkan sumpah setia terhadap partainya. Kelompok Darsono bersembunyi. Ketika lawannya sudah masuk ke markas, segera mereka berhamburan keluar dan menyerang dari segala arah. Darsono dan kelompoknya melakukan gerilya dan aksi penculikan. Mereka langsung mengeksekusi anggota kelompok lawan di tempat persembunyiannya. Angan-angan kalian itu seperti imajinasi yang tidak berguna. Racun yang nikmat dan pelan-pelan menjadi capek. Sudah. Di tempat lain, Gus Gofur juga melakukan aksi penangkapan terhadap anggota kaum kiri. Mereka ditangkap dan diberikan pilihan untuk tobat atau mati. Diperlihatkan satu skin di mana salah satu anggota menolak untuk syahadat dan malah menyanyikan yel-yel pergerakannya. Bangunlah kaum yang lapar, kehendaknya dalam dunia. Langsung saja, anggota kaum kiri itu pun dieksekusi oleh santri Gus Gofur. Malam terakhir pertikaian, tersisa Gus Gofur dan ketua Darsono saja. Dari kejauhan, Marjuki, tokoh desa Jagalan tak berani berbuat apa-apa. Hingga akhirnya Gus Gofur dan Darsono tewas di tangan lawannya masing-masing. Sejak saat itulah setiap tahun selama 3 hari desa Jagalan itu menjadi desa kutukan. Joni dan Jupri harus tinggal selama 2 malam lagi di desa itu. Karena kalau mereka keluar sebelum 3 hari, sosok-sosok itu akan terus mengikuti kemanapun mereka pergi, hingga keduanya menjadi korban. Maija mempersilahkan mereka menginap hingga 2 malam lagi di rumahnya. Nggak ngerepotin kok, seadanya ya. Keesokan harinya, Maija menyuruh Mirah untuk menyiapkan syarat untuk tolak balak bagi si Joni dan Jupri. Mirah menyinggung tentang kalung tasbih yang digunakan oleh Jupri. Maija mengatakan bahwa hanya keturunan ulama yang memiliki kalung tasbih tersebut. Hanya orang yang bernasab ulama yang bisa memilikinya. Di teras rumah, beruntung banget bagi si Jupri bangun tidur langsung disambut cewek cantik. Yang nggak lain adalah si Mirah. Mirah mengantarkan baju ganti dan sarapan untuk Jupri dan Joni. Mirah mengajak Jupri untuk berkeliling kampung. Melihat suasana yang sepi, Jupri menanyakan keberadaan warga kampung yang lain. Mirah berkata semuanya mengungsi. Hanya ia dan Maija yang tinggal dan tidak mengungsi karena makhluk halus itu hanya menteror keturunan kelompok yang bertikai saja.
Meskipun agak merasa aneh, tapi Jupri tetap diam saja. Hingga mereka tiba di sebuah pemakaman yang merupakan kuburan korban pertikaian dari kedua belah pihak, kecuali Gus Gofur dan Darsono yang tidak diketahui di mana makamnya. Mirah lalu menunjuk ke arah satu makam yang merupakan makam Pak Marjuki. Dia adalah satu-satunya saksi saat Gofur dan Darsono tewas. Almarhum yang terakhir melihat Darsono dan Gofur meregang nyawa. Dia juga satu-satunya orang yang tahu di mana jasad kedua pentolan kelompok tersebut. Mereka berdua sampai pada kesimpulan bahwa mungkin dengan menemukan dan menguburkan jasad Gus Gofur dan Darsono secara layak akan mengakhiri kutukan di desa Jagalan. Menjelang malam, Mirah mengajak Jupri dan Joni ke sebuah tempat yang merupakan titik pertempuran dahulu kala. Di sana Jupri dan Joni harus melakukan ritual untuk menghindari serangan makhluk halus yang akan datang setelah matahari terbenam. Mereka harus menunggu di dalam sebuah lingkaran yang dibuat dari garam, beras merah dan beras putih. Bahan-bahan itulah yang menjadi pagar gaib bagi mereka. Iya, si Mira juga ikut loh. Ia ditugasin buat nemenin si Jupri dan Joni. Kebayangkan serunya kedua lelaki jomblo itu dekat sama yang bulat-bulat? Aduh. Saat mereka bertiga mulai mengantuk, suasana magis mulai terasa. Tiba-tiba lampu corong mati. Jupri dan Joni tidur duduk saling bersandar. Gak nyadar, kakinya si Joni keluar dari lingkaran. Tiba-tiba datang dua makhluk halus menarik kaki Joni pelan-pelan sampai keluar dari lingkaran. Jupri dan Mira yang mendengar teriakan Joni langsung berusaha mengejar. Tapi terlambat. Dari arah belakang Jupri diserang. Beruntung Doi bisa menghindar dan berhasil menjatuhkan lawannya. Mereka pun terus mencari Joni sampai ke dalam hutan dan menemukan sepatu Joni sudah berlumuran darah. Joni! Joni! Keesokan paginya, Jupri yang masih shock karena sahabatnya menjadi korban, Mirah datang memberikan segelas kopi dan menghibur Jupri. Dia menceritakan masa kecilnya bersama Joni dan cita-cita mereka untuk membangun bisnis peternakan bersama. Mau bikin usaha peternakan ayam, tapi Joninya keburu nggak ada. Mak Tija datang dan mengingatkan Jupri bahwa malam ketiga ini akan lebih berat lagi cobaannya. Dan malam hari pun tiba. Jupri dan Mirah bersiap melakukan ritual lagi. Di perjalanan, Mirah menunjukkan lubang tempat sembunyi Mak Tija waktu petak umpet dulu. Saat Mirah menyiapkan tempat ritual pagar gaib, Jupri kepikiran buat mencari lubang tersebut. Sesampainya di sana, ia mendapati bahwa lubang sudah tertutup dan ia mengira di situ tempat kemungkinan jasad Gus Gofur dan Darsono dikubur. Ia bergegas mengambil linggis di pick up dan menggali di bekas lubang tersebut. Benar saja, setelah digali, ia menemukan dua tengkorak manusia di sana. Mira bergegas pulang untuk mengambil kain kafan pembungkus jasad. Ketika mereka mau menguburkan tengkorak itu, di tengah jalan mereka dihadang oleh sosok-sosok arwah penasaran yang langsung menyerang mereka. Tapi Jupri yang lumayan mahir silat berhasil menjatuhkannya, hingga mereka bertemu dengan sosok Darsono yang berlumuran dengan darah. Di waktu bersamaan Mak Tija datang. Ia menyuruh Mirah dan Jupri menggali lubang. Ia sendiri sedang menuangkan air kendi membentuk lingkaran. Lubang belum tergali. Darsono sudah menyeret dan menyerang Jupri membabi buta. Datanglah sosok Gus Gofur menghalau serangan Darsono. Mereka berdua berkelahi seperti saat dahulu kala. Jupri dan Mirah melanjutkan membuat liang lahat, dan Mak Tija terus membuat lingkaran. Darsono berhasil membuat jatuh Gofur dan kembali menyerang Jupri. Sosok Darsono ini menarik kalung tasbih yang dikenakan oleh Jupri hingga putus dan membuangnya ke tanah. Gus Gofur yang melihat tasbih jatuh di depannya sadar bahwa Jupri adalah keturunan sahabatnya, Kiai Suparno Cipayung. Ia bangun dan kembali menyerang Darsono yang sedang mencekik Jupri. Sementara itu, liang lahat sudah hampir selesai. Sosok-sosok itu saling berdebat tentang keyakinan mereka masing-masing. Mak Tijah ikut menggertak dua sosok yang sedang bertikai. Ia berkata bahwa dendam adalah setan. Begitupun dengan Mirah yang membantah Darsono bahwa keyakinan yang selama ini ia perjuangkan adalah kenistaan belaka,
dan justru malah menyengsarakan anak cucunya. Di sisi lain, Jupri sudah berhasil menguburkan jasad ke dalam liang lahat. Dan kedua sosok yang merupakan penjelmaan rasa dendam mendalam itu pun menghilang. Ya ahli kubur, maafkan kami. Kini desa Jagalan sudah terlepas dari kutukan. Jupri berpamitan kepada Mirah dan Mak Tijah untuk kembali ke Jakarta. Di akhir skin, diperlihatkan adegan Jupri mengendarai pick up melewati kuburan massal korban pertikaian. Film pun ditutup dengan diperlihatkannya dua batu nisan bertuliskan nama Mirah binti Darsono yang meninggal tahun 1978 dan Tijah binti Gofur yang meninggal pada tahun 2008.